Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, salam rahayu, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam yang kita terangkan di episode siaran langsung kali ini adalah tentang penjelasan ilmiah tentang Shirathul Mustaqim. Jadi semua orang tahu Shirathul Mustaqim istilahnya, tetapi apa itu Shirathul Mustaqim dan di mana kita bisa ketemu dan fungsinya untuk apa? Nah, ini mesti kita jelaskan ilmiahnya. Shirathul Mustaqim diterangkan oleh Nabi bahwa itu rupanya adalah jembatan, sedangkan arti Shirathul Mustaqim sendiri adalah jalan lurus atau jalan singkat, jalan memotong, atau jalan tol, atau jalan cepat. Dirupakan jembatan karena semisal ada A menuju B, ini kalau A mau menuju B, ini jalanmu terputus, terhenti di sini saja dan tidak bisa menyeberang. Nah, kias rupa jembatan adalah karena jalannya buntu, tidak bisa dilewati, kalau nggak jurang, ya sungai dengan arus deras sehingga manusia nggak bisa lewat. Tapi kalau jika ada jembatan, maka tinggal nyebrang. Artinya engkau bisa menyeberang walaupun pada stasionermu saat ini. Tetapi kalau orang umum, ini akan memutar. Nah, begini baru ketemu B. Jembatan ini adalah jalan memotong, jalan pintas, jalan cepat yang bisa menghubungkanmu secara dimensional antara dimensi A menuju dimensi B. Dan demikian juga seterusnya menuju C, D, E, dan seterusnya. Nah, di manakah kita bisa ketemu Shirathul Mustaqim ini? Sementara di setiap kita mendoa, di dalam sholat, di setiap fatihahnya selalu ada ihdinas shirathul mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya ya ini Shirathul Mustaqim ini. Artinya itu kita mendoa saat kita di dunia. Berarti peluang kita ketemu itu Shirathul Mustaqim itu mestinya bisa kita temukan di dunia. Nah, apa maksudnya kok bisa nyebrang dan sebagainya? Itu kita di ruang vakum ruangan misalkan ya, ukuran 3 kali 3 kali 3 seperti ini misalkan ya. Di sini ada dunia di dalam ruangan ini. Juga ada dimensi alam kubur, barzah dan sebagainya. Itu sudah all in lengkap. Nah, mindset orang kan mengira kubur itu kan nanti setelah orang mati. Iya betul. Tapi kalau kita melewati Shirathul Mustaqim, alam kubur, barzah dan sebagainya semuanya bisa kita tembus saat kita masih ada di stasioner dunia. Karena gelombangnya sampai pada ruangan vakum, misalkan kamarmu, di situ ada dunia, ada kubur, ada barzah, semuanya lengkap. Hanya saja beda dimensi dan beda frekuensi. Nah, untuk menembus dimensi di atasnya dunia, engkau mesti memakai ini. Jembatan memotong, jalan lurus, jalan singkat, jalan cepat, sehingga engkau bisa menyeberang. Logikanya begini. Jika ini dunia antara 0 sampai 100%, manusia normal nggak mungkin bisa melewati sini. Baru di sini dia akan mentok dan mati. Tetapi bagi orang yang ketemu Shirathul Mustaqim, dia berpeluang bisa naik ke dimensi di atas dunia yang disebut dengan alam kubur. Naik lagi alam barzah, alam malakut, jabarut, rohani dan sebagainya. Nah, perhatikan ya. Manusia normal awam
itu hanya mentok sampai sini saja, kehidupan dunianya ini sampai sini saja. Nah, untuk naik ke dimensi di atasnya ini, engkau mesti temukan Shiratal Mustaqim. Di mana penerangannya? Lihat di Asy-Syura 52. Di akhir kalimatnya menerangkan dipertemukan dengan petunjuk akan jalan yang lurus. Jalan lurus. Ini petunjuk sebelumnya. Nah, siapa yang dapat ini? Ternyata menerangkan di situ adalah orang yang dibaiat. Apa itu baiat? Ditanamkan unsur Allah atau unsur mutlak, yaitu berupa nur iman dan nur kitab. Prakteknya jembatan Shiratal Mustaqim ada di dimensi di atasnya akal. Nah, ini akal. Di atas akal namanya roh. Makanya prakteknya ini nanti ketemu dengan kalimat Nabi, mutu qabla anta mutu. Kalau kita nggak dibangkitkan di alam roh, kita nggak bisa masuk akhirat. Kita nggak bisa masuk ke Shiratal Mustaqim. Maaf, tidak bisa masuk alam kubur, alam barzah. Itu cuma fiktif, cerita, dongeng, hikayat dan sebagainya. Padahal Islam nggak cukup dengan mempercayainya. Ilmu yakin tertolak, anil yakin tertolak, mesti sampai hakul yakin. Kau harus buktikan bisa menembus alam-alam itu menjadi kenyataan. Jangan cuma cerita. Nah, jika kemampuanmu saja sampai sini tok mentok, di sini mati, bagaimana kau bisa nembus ke sini? Ya enggak bisa. Ya, kemampuanmu sampai 100%. Padahal alamnya dimensi roh itu ada di atasnya akal. Mestinya roh itu ada di alam 101% up. Sedangkan kemampuanmu hanya sampai 100%. Itu nggak mungkin kau bisa menembus alam kubur dan sebagainya. Itu akhirnya cuman agama, dongeng. Jika engkau dibangkitkan di dimensi rohmu, yaitu rohmu diaktifasi dan ditanamkan faktor Tuhan yang tak terhingga, maka peluangmu bisa menembus ke sini dengan kondisi yang masih ada gelombang sadarnya. Jadi gelombang kesadaranmu dinaikkan. Awalnya gelombang sadarmu kan hanya sampai 100%. Itu akal, itu dunia. Begitu engkau di-upgrade gelombang kesadarannya, engkau bisa berpeluang naik ke dimensi di atasnya ini. Yang kata Nabi, di atasnya dunia ini ada 7 lapis langit lagi loh. Nah, kalau kemampuanmu sampai sini tok, sedangkan kata Nabi menuju Allah, di atasnya dunia itu ada 7 lapis langit. Misalkan di sini Allah, misalkan ya, ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Bagaimana kau bisa naik ke sini sementara kemampuanmu hanya sampai sini? Maka orang umum pasti menunggu mati dulu baru ketemu alam kubur. Tapi kenyataannya masuk alam kubur engkau nggak punya alat. Gelombangmu sini, dipaksa masuk ke sini, ya nggak bisa. Akhirnya sumum, bukmum, umyun, fahum, layarjiun, fahum, layabsirun. Engkau buta, tuli, dan bisu. Artinya apa? Gelombang kesadaranmu nggak connect dengan sekitarmu, dimensi yang di atas dunia. Maka engkau tidak bisa kembali. Lihat, baca di Al-Baqarah. Nah, bagi orang yang ketemu ini, ditanamkan nur iman dan nur kitab, mereka itu nanti bisa berpeluang naik. Karena apa? Lewat jembatan ini. Dan ternyata di awal ini adalah menerangkan bagi mereka yang dibaiat. Dan jembatan ini ternyata ada di baliknya guru rohani, guru wasilah, guru yang membawa nurun ala nurin ke dunia. Jadi kalau kami gambarkan lagi ya, alam itu sudah lengkap, sudah all in. Jadi alam itu jangan dikira alam-alam itu belum ada, sudah ada. Cuman kemampuanmu hanya sampai sini tok, sehingga nggak bisa membuktikan ini. Lihat ya. Jika ini Allah menghampiri alamnya manusia lewat nurnya, ini nur ya, di alam rohani, sedangkan nurnya nanti ada yang membawa yaitu
seorang manusia, manusianya zahir di alam jasmani, maka wujudnya Allah dilihat di dunia oleh orang umat, maka wujudnya Allah sifatnya akan menyerupai dengan sifat wujudnya manusia ini. Seperti air ditaruh gelas, maka bentuknya gelas, serupa gelas. Ditaruh botol pun bentuknya akan berwujud botol. Tapi air dan botol itu beda. Yang kita minum airnya, bukan gelasnya. Sekali lagi ya, ada jarak antara Allah dan manusia itu adalah sepanjang cahayanya. Nurun ala nur yahdillahu linurhi mayasya. Dan alam cahaya ini, kata Nabi, ada berlapis, ada 7 lapis loh. Sementara jika manusia hanya kemampuan antara 0 sampai 100, maka nggak mungkin manusia bisa nembus ke sini. Maka mesti temukan dulu wasilah. Itu satu paket komplit. Wasilah, kemudian Rasulullah, kemudian nah, dengan begitu engkau bisa nyebrang adaptasinya. Tapi hanya saat engkau 0 yang adaptasi di gelombang mutlak ini. Inilah wasilah. Jadi ketika engkau berhampiran dengan gelombang mutlak itu harus 0. X per tak terhingga sama dengan 0. Ini gelombang mutlak ya. Jika 0 ini diganti 1, maka menjadi X per X. Diganti 2, maka menjadi X per setengah X. Diganti setengah, maka X per 2X. Hadirnya konstanta mutlak hanya saat kamu 0. Maka setelah wabtagu ilahil wasilah, lanjutannya adalah wajahidu fisabilihi. Baru kemudian la'allakum tuflihun. Mesti mati-matian habis-habisan engkau adaptasi di jalan ini. Korbankan hartamu, waktumu, tenagamu, pikiranmu untuk berbakti kepada misi ketuhanan. Pasti engkau akan 0. Itu mati, lumpuh. Akalnya orang tidur, akalnya orang pingsan, akalnya orang mati, itu sama-sama mati. Begitu engkau 0, karena ada di jalur gelombang mutlak, terkena medan magnet sehingga terangkat ruhanimu untuk naik ke dimensi lebih tinggi. Nah, tapi ini semua berlaku hanya bagi yang menerima baiat, yang itu berpeluang naik ke gelombang ultra. Dari sini kan alam sadar, naik ke sini ultra sadar 1, nanti naik lagi ultra sadar 2, ultra sadar 3 sampai seterusnya. Nah, saat di dunia alamnya adalah alam nyata. Apa patokan nyata? Yaitu akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Begitu naik ke alam kubur, karena engkau punya alatnya, dari yang tadi gelombang 3G di alam 3G, maka akan sama dengan gelombang 4G di alam 4G. Ini rasanya sama. Ini kesini pun rasanya sama. Ini kesini sama. Semua menjadi kenyataan. Jadi karena orang nggak bisa teknik menembus akhirat, akhirnya bayangannya yang tinggi, khayalan tinggi. Padahal kalau akhirat ditembus lewat Shiratal Mustaqim, nyebrang, maka jika karena sudah punya alatnya, maka rasanya ketika masuk akhirat sama seperti masuk kepada alam kenyataan lagi. Orang mimpi, di alam mimpi rasanya nyata. Tapi begitu bangun dari tidur, masuk ke alam dunia, baru tahu ini cuman mimpi, ini nyata. Demikian juga kata Nabi, ketika kau mati, kau masuk ke alam kubur, ini mimpi, yang ini nyata, dan seterusnya dan seterusnya. Patokannya apa? Loh, di sini nyata loh, di sini juga nyata loh, di sini nyata, di sini semua nyata. Itulah yang disebut dengan hakul yakin. Harus kau buktikan menjadi kenyataan yang fakta, nyata, realita. Nah, patokan nyata itu adalah akalmu jalan, panca inderamu fungsi. Jadi di sini pun selalu ada yang serupa dengan akal, tapi bukan akal. Akal itu hanya di sini saja. Di sini sudah roh. Sini roh, ini roh, roh terus. Nah, roh pun berlapis-lapis saja. Roh aksen, roh double aksen, terus sampai engkau ketemu di gelombang mutlak. Jadi Shiratal Mustaqim itu adalah
jembatan portal dimensional yang jika dilewati oleh orang-orang yang pelaku metafisik ultra, metafisik yang di atasnya alam kesadaran manusia. Beda loh ya dengan metafisik kayak infra yang pakai klenik-klenik itu, yang apa, yang macam-macam itulah, yang pakai jin, pakai apa, itu infra. Tapi kalau yang ultra, arah gelombangmu menuju menghampiri Allah Ta'ala, maka engkau bisa nyebrang. Karena alat itu punya, makanya engkau pasti ditanamkan ini dulu, ditanamkan unsur Allah, unsur mutlak. Lihat matematika relatif, sampai kapanpun tidak mungkin bisa kembali pada mutlak. Tapi kalau relatif menggandeng unsur mutlak, maka adaptasi menuju mutlak. Maka inilah yang dicari semua orang, yaitu unsur Allah, unsur nur iman dan nur kitab. Yang dengan itu manusia bisa melompati batas ambang 100% dunianya. Lah kalau nggak ada ininya, engkau mati. Tidur saja, akalmu saat hilang, sadarmu hilang, duniamu hilang. Perjalananmu sampai terhenti di sini toh. Untuk naik, nggak bisa. Maka kubur cuman fiktif, barzah cuman fiktif, semua cuman fiktif. Jadi ya, orang yang bisa menyeberang ini hanya orang yang telah terupgrade. Lihat sini ya, karena gelombangnya telah punya kemampuan limit di atas batas dunia, maka orang bisa naik ke sini tidak mati. Makanya ilmu yang dipakai tidur, ilmunya hilang, apapun itu, ilmu ngaji, ilmu ceramah, ilmu matematika, ilmu apa, jika tidur hilang akalnya, itu nama ilmu akal. Ilmu itu nggak bisa dipakai nyebrang. Tapi kalau ilmu itu saat tidur pun hidup, saat pingsan pun hidup, saat mati pun hidup. Yang ilmu itu yang memakai unsur yang tidak pernah mati, itulah ilmu roh. Jadi jangan pakai yang baru menuju Allah yang qadim. Pakailah yang sifatnya sejenis dengan Allah juga, yaitu roh. Hanya roh yang bisa kembali kepada yang maha roh. Akalmu baru, akalmu ketinggalan nanti. Hanya di sini tak akalmu tuh. Fungsi akalmu tuh hanya untuk dunia saja. Rasanya sama-sama gelombang kesadaran, alat membaca gelombang kesadaran. Tapi roh bisa sampai ke sini, bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Makanya dikiaskan Nabi, jembatan kalau sifatnya nyebrang. Kalau normal, kamu ke sini sudah buntu, akan ketemu dengan kias jurang atau sungai yang mengalir deras yang tidak bisa kau lalui. Tapi kalau kau ketemu siratal mustaqim, engkau bisa nyebrang lagi terus sampai ke hadirat Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Jadi demikian. Nah, ini orangnya taklim ma'rifat ya, orangnya biasa-biasa saja, bukan tokoh, bukan macam-macam, juga masih nggak terlalu tua. Tapi kami logis, nalar, ilmiah, bisa diriset, bisa dianalisa, bisa diterangkan secara grafik, dihitung variabelnya, parameternya, rukun syaratnya, teorinya, gayanya, katalisatornya, dan sesuai dengan kondisi existing zaman, sesuai dengan ilmu pengetahuan eksakta, dalil, nalar logis, dan pastinya bisa diterima oleh seluruh agama, seluruh aliran, karena ini sifatnya mutlak. Jadi agama Islam itu ilmiun, artinya tadi, dan wa amaliun, artinya bisa dibuktikan. Bagi seorang yang telah membuktikan, tentu bisa menerangkan ini dengan gamblang, cuma cerita. Saya hanya menjelaskan karena pengalaman sendiri, jadi bukan karena cerita orang. Kalau cerita orang pasti saya buka kitab. Begini, saya pengalaman tinggal cerita saja, mengalir saja, gitu ya. Salam taklim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Jadi ini, kabar ini bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk kebangkitan seluruh umat beragama. Agar agama itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua agama. Tidak lagi benturan, aku benar kamu salah, bukan itu. Kalau agama ini 1000 kepala, pasti ada 1000 pemahaman, ada 1000 benturan. Tapi kalau agama ini
ternyata agama dari dulu sampai sekarang itu cuman satu. Gurunya pun satu. Tuhannya pun satu. Metodologinya pun itu juga. Tapi karena yang awalnya agama makrifat, turun gelombang, akhirnya menjadi agama syariat. Maka syariatnya akal, itulah membuat orang sikut-sikutan, bentur-benturan. Itulah kelirunya. Maka kembalilah kita kepada agama yang kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Saya ngerpek. Mudah-mudahan manfaat. Salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Salam buat orang semua agama. Orang Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, orang kejawen, orang spiritualis, semua saudara. Kita semua sudah mencari jalan pulang ini supaya bisa rohmu bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan ridha dan ridhoi. Silakan share uren-uren gilanya Taklim Ma'rifat. Dan bagi yang niat serius ingin belajar, silakan hubungi admin kami. Sudah ada di hampir seluruh kota ya. Dan kami standarnya semua ilmiah. Jadi nggak ada dogma-dogma yang khayal-khayalan itu, kemudian yang teori-teori yang tidak real, tidak jelas juntrungnya. Walaupun dalil pun harus kita ilmiahkan supaya connect, nggak cuma berupa pasal-pasal yang nggak jelas. Maka akan menjadi ayat-ayat hidup yang bisa menjadi penerang. Hudal linnas wal furqan, dan penerang dan petunjuk nyata bagi manusia. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.